Iya, baik, shalom Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Suara Kemenangan dimanapun Anda berada, yang sudah bangun dan siap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sukacita, sehat, tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Dan jalanilah hari-hari hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar akan saudara jalani sepanjang hari hidup ini. Kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan. Selama 30 menit ke depan saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua untuk kita sama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa jika kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar firman, maka kita akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan tanda-tanda heran serta mujizat itu akan menjadi fenomena Bapak Ibu Saudara setiap hari dalam hidup kita. Mengawalinya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau meletakkan hidup kami di atas dasar firman. Berikan kepada kami petunjuk, arahan, tuntunan, nasihat dari Tuhan supaya kami menjalani hari-hari hidup kami di atas terang firman-Mu. Kami tidak terantuk pada batu waktu kami berjalan. Sebab firman-Mu adalah pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 23. Dan bagian yang kedua yang akan kita baca dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagian yang kedua dalam Lukas pasal 11, Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sedang belajar tentang bagaimana kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan akan terbit atas kita. Sehingga kita mempunyai kekuatan, kuasa, power untuk bangkit keluar dari kegelapan. Kita punya kuasa untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, bahkan mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian bangsa-bangsa. Kita punya kekuatan untuk take over setiap domain. Kita akan bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di mana saja. Dan akan lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara dan saya akan bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pagi hari ini kita sedang belajar tentang bagaimana supaya terang yang ada dalam kita itu bisa bangkit, terpancar keluar, sehingga ketika kita memiliki terang itu yang sudah terpancar, maka kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa terang yang sudah menerangi hati kita. Ingat bahwa ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara menerima Dia memerintah dan berkuasa sepenuhnya atas hidup, maka engkau sudah menerima terang itu. Ingat kemarin dalam Yohanes pasal 1, dia bilang terang itu yang menerangi
adalah terang itu dan adalah terang manusia. Izinkan saya baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi waktu saudara percaya kepada dia, saudara menerima dia, maka di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan selanjutnya ayat 5 bilang terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Dan selanjutnya ayat 9 bilang terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima dia, terang itu sudah dalam diri. Ingat sekali lagi, ini penting, Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita percaya adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan waktu saudara menerima dia, saudara sudah menerima terang itu. Jadi terang itu ada di dalam saudara. Tetapi terang itu hanya menerangi hatimu. Memberikan pencerahan, memberikan penerangan bagi hati. Tapi untuk membuat terang itu terpancar keluar melalui hidup kita. Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu terbit lagi atas kita. Kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan saudara dan saya ditetapkan sebagai terang dunia. Ingat statement saya kemarin bahwa Yesus sekarang bukan lagi terang dunia. Ya kan? Yesus berkata selama aku dalam dunia aku terang dunia. Pertanyaannya di mana Yesus sekarang? Yesus ada di surga. Dan kemudian Yesus berkata bahwa kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena saudara sudah menerima terang itu. Terang yang menerangi kegelapan itu ada di dalam saudara. Maka saudara dan saya berfungsi sebagai terang dunia. Persoalannya adalah kenapa sampai sekarang kita belum bisa menjadi terang. Kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan belum terbit atas kita. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Sehingga bisa menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita dan mereka boleh melihat terang itu. Maka terang yang menerangi hati kita itu harus terus membiarkan terang itu terus terpancar melalui hidup kita. Karena itu Alkitab katakan kemarin kita pelajari, bangkitlah menjadi terang. Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit. Jangan biarkan keadaan situasi yang terjadi di sekitar kita begitu mempengaruhi kita. Sehingga hidup kita terpuruk. Ini penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarkan terang yang ada di dalam kita itu terpancar keluar. Kalau saudara tidak terus membiarkan terang itu terpancar, saudara hanya membiarkan terang itu, sama dengan perumpamaan Yesus bilang bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang. Tapi orang meletakkan pelita, menyalakan pelita lalu meletakkannya di kaki dia supaya menerangi semua ruangan itu. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak Tuhan hari-hari ini punya terang tetapi mereka taruh di dalam gentang. Terangnya dalam kita tapi masih terbungkus, terlindung dalam bejana tanah liat ini. Makanya tidak bisa terpancar keluar. Satu-satunya cara untuk saudara bisa menyingkirkan pengaruh bejana tanah liat ini atau gentang ini sehingga cahaya Injil, cahaya yang terang di dalam saudara itu bersinar keluar adalah saudara harus terus menyingkirkan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga tidak ada lagi kedagingan yang membatasi, menghalangi cahaya terang yang dalam kita itu tampil bersinar. Nah salah satu strategi yang harus kita perhatikan adalah Yesus memberikan penjelasan dalam Matius pasal 6 ayat 23. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh. Mata di sini berbicara tentang cara pandang kita, perspektif kita. Kalau cara pandang saudara gelap, maka gelaplah seluruh. Jika cara pandangmu terang, maka kita bilang teranglah seluruh. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita lihat. Sehingga saudara dan saya tidak terjebak. Kita tidak hanya punya terang, tapi
terang bagi diri kita sendiri. Kemudian di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 yang kita baca tadi, matamu adalah pelita tubuh. Ingat bahwa pelita itu adalah yang menerangi. Ingat cara pandangmu itu adalah pelita. Ada terang bagi tubuh. Cara pandangmu itu akan menerangi seluruh jalan hidupmu. Jika engkau memiliki cara pandang yang salah, maka engkau juga akan mempengaruhi jalan hidupmu. Saya kasih contoh. Ketika Saul dan tentara Israel menghadapi peperangan dengan orang Filistin, dan ketika Goliat maju tampil selama 40 hari, Goliat terus menantang orang Israel. Saul dan tentara-tentara Israel mempunyai cara pandang yang sama. Mereka terbelenggu dengan cara pandang mereka. Yang mereka lihat itu hanya Goliat, yang mereka lihat hanya bentuk fisik, yang mereka lihat hanya fakta lahiriah. Goliat besar, Goliat punya lembing, Goliat punya perlengkapan perang yang begitu menakutkan. Sehingga setiap orang Israel, setiap tentara Israel dan Saul terpengaruh dengan cara pandang mereka. Mereka tidak bisa menjaga mata mereka. Akibatnya mereka terjebak dengan cara pandang yang lahiriah. Sehingga tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Selama 40 hari tidak ada yang bisa tampil untuk menantang Goliat. Setiap hari mereka terus dicekok, mereka terus diberi pengertian dengan informasi-informasi yang menyesatkan, yang menakutkan, sehingga mereka menjadi lemah. Tampillah seorang Daud yang mempunyai perspektif yang berbeda. Daud mempunyai cara pandang yang berbeda. Daud melihat dengan cara melihatnya tuh. Daud memandang dengan mata rohaninya, sehingga dia tidak terjebak dengan mata penglihatan jasmaninya, tapi dia melihat sesuatu dengan perspektifnya ilahi. Dia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sehingga berani untuk menghina, mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita memiliki perspektif, kalau kita memiliki cara pandang yang ilahi, maka itulah yang merupakan pelita bagi hidup kita. Itulah yang akan mengendalikan dan menguasai seluruh langkah-langkah hidup kita. Nah, kita katakan selanjutnya, jika matamu baik, jika cara pandangmu baik, maka teranglah seluruh hidup, maka baiklah seluruh hidup. Orang kalau berjalan dalam kegelapan, dia akan nabrak sana nabrak sini. Dia tidak peduli apakah itu barang orang, dia ambil saja. Dia tidak peduli apakah itu istri orang, dia tabrak saja. Dia tidak peduli apakah itu hak-hak orang, dia rampok saja, diambil saja. Itu ciri-ciri orang yang berjalan dalam kegelapan. Kalau kita memiliki perspektif cara pandang kita yang cara pandang kita yang baik, sama seperti itu adalah pelita yang menerangi setiap jalan. Saya percaya saudara tidak akan pernah terjebak dengan semua keadaan dan situasi yang ada di sekitar. Mungkin saja kebutuhan-kebutuhan mendesak kita. Tapi kalau saudara memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar, saudara akan bisa menyelesaikan semua persoalan hidup dengan benar. Ayat yang ke-35 berkata, karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki perspektif yang benar, ketika saudara punya terang yang ada di dalam, yang sudah menerangi hatimu, saudara sudah jaga itu walaupun sedang sementara, sedang terbelenggu dengan bejana tanah liat ini, atau yang masih tertutup dengan gantang ini. Saya percaya kalau saudara terus membiarkan kebenaran-kebenaran meregulasi hidup saudara, saudara membiarkan Tuhan terus membersihkan hidup saudara sampai daging ini benar-benar tersingkir. Saudara tidak hidup lagi oleh daging, oleh keinginan daging, tapi saudara hidup oleh roh. Maka yang pasti terang itu akan bercahaya keluar. Saudara akan bangkit menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, daging ini mempunyai pengaruh cukup kuat untuk menghambat terang yang ada dalam kita.
untuk tampil bersih. Karena itu saudara harus hidup oleh roh, jangan hidup oleh daging. Dan Alkitab katakan bagaimana supaya kita bisa hidup oleh roh. Kita hidup oleh roh jika kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Jika kita membaharui cara pandang kita. Jika kita membaharui pola pikir kita. Kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara daging. Saudara, yang disebut dengan kedagingan itu adalah jiwa yang belum mengalami transformasi. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang belum mengalami transformasi. Kalau saudara masih dengan pola pikirmu yang maka cara pandangmu juga masih ada. Cara pandang, ingat tadi cara pandang itu adalah mata kita, penglihatan kita. Jadi kalau cara pandang kita salah, cara pandang kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Jika cara pandang kita benar, jika cara pandang kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Nah, karena situ di sini dia perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Bagaimana supaya kita terang yang ada pada kita tidak menjadi gelap, tidak ditutup, tidak dibungkus dengan kedagingan kita. Maka ubah cara berpikir. Yang saudara pikirkan adalah perkara-perkara rohani. Yang saudara pikirkan adalah setiap kebenaran firman. Biarlah firman terus yang saudara terima di hati, terus naik dan membaharui pola pikir kita. Sehingga saudara bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik dan yang sempurna. Dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk bisa cara pandang kita berubah benar, saudara harus mengubah mindset, mengubah pola pikir, perbaharui pola pikir. Saudara biarkan pola pikir saudara yang carnal mind ini, yang daging ini mengalami renew mind, pembaharuan pikir. Sehingga saudara tidak lagi memiliki pikiran yang duniawi, pikiran yang daging, tetapi saudara mulai memiliki pikiran yang rohani, spiritual mind. Dan ini biarkan ini terus bertumbuh sampai kita memiliki Christ of mind. Kita memiliki pikiran Kristus, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah yang akan membuat kita memiliki cara pandang yang benar. Selanjutnya yang ke-36 berkata, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Kalau terang yang dalam saudara itu terpancar keluar, maka kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas kita. Waktu kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka bangsa-bangsa, orang-orang sekeliling kita akan bisa melihat, memandang kemuliaan yang nampak pada kita. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita memiliki pikiran yang terbuka, kalau kita memiliki cara pandang yang terbuka, maka terang itu akan terpancar keluar dari kita. Saya ingin tunjukkan satu ayat di dalam Efesus pasal 4, mulai ayat yang apa yang menyebabkan kita terbelenggu dengan tidak bisa bangkit dan menjadi terang. Karena saudara, pikiran kita, cara pandang kita itu tidak dibaharui. Oke, saya baca dari ayat yang ke-11. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati. Saudara perhatikan ayat yang ke-17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya dengan pikirannya yang sia-sia.
Jadi walau saudara sudah mengenal Allah, tetapi kalau saudara hidup dengan pikiran yang sia-sia, maka saudara sama diumpamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran yang sia-sia itu muncul dari kita mendengar perkataan yang sia-sia. Kalau saudara hanya sering mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, maka pikiranmu akan sia-sia. Tapi jika yang kau dengar itu adalah firman, yang kau dengar kebenaran, yang kau dengar adalah berita-berita yang baik, yang kau dengar itu adalah suara Tuhan, yang kau dengar adalah pernyataan-pernyataan profetik yang dilepaskan, maka pikiranmu akan menjadi pikiran yang benar. Pikiranmu akan diterangi. Sehingga kalau kita memiliki pikiran yang benar, maka pikiran kita akan terang. Kita katakan, jika kita memiliki pikiran yang sia-sia, maka kita juga akan memiliki pengertian yang gelap. Oke, ayat yang ke-18 berkata, dan pengertian yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara perhatikan, kalau pikiran kita sia-sia karena kita mendengar pendengaran yang sia-sia, mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, maka kita memiliki pikiran yang gelap. Kalau pikiran gelap, maka pengertian kita juga gelap. Maka sekalipun kita kelihatan aktif melayani, terlibat dalam pelayanan, rajin beribadah, tapi tanpa kita sadari, kita sedang jauh dari persekutuan dengan Allah. Mungkin kelihatan bahwa saudara aktif, kelihatan bahwa saudara dan saya melakukan berbagai-bagai kegiatan rohani. Tapi kalau pikiran kita gelap, pengertian kita gelap, maka tanpa kita sadari kita sedang jauh dari persekutuan dengan Allah. Apa yang kita lakukan hanya suatu perintah manusia. Apa yang kita lakukan hanya sebagai kita hanya melakukan suatu ritual ibadah. Itu tidak punya makna, tidak mengubah hidup kita. Banyak orang ke gereja setiap minggu, dengar firman setiap waktu. Tapi kalau dia tidak memiliki pikiran yang dibaharui, dia memiliki pikiran yang sia-sia, punya pengertian yang gelap, maka sesungguhnya dia sedang jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan dia tidak akan pernah menerima sesuatu yang baik. Yang ada hanya kebodohan, yang ada hanya kedegilan hati. Karena selanjutnya ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah sampai pada tingkat ini, dan kita memiliki kedegilan hati, maka sesungguhnya kita tidak lagi memiliki kepekaan, tidak ada lagi sensitivitas dalam perasaan kita menjadi tumpul. Sesuatu yang najis, yang dosa sudah tidak kita rasakan. Tidak ada lagi denyutan ilahi bergerak kuat di dalam suara hati kita, sehingga kita peka untuk tidak lagi melakukan sesuatu yang. Tapi kalau ini tidak ada, maka kita katakan perasaan kita menjadi tumpul, dan akibatnya kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini gambaran orang-orang yang tidak melihat dengan perspektif yang benar. Tapi selanjutnya ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Saudara terus menerus mendengar tentang Kristus. Yang saudara terus belajar menerima pengajaran di dalam Dia, dengan kebenaran-kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Pikiranmu tidak lagi sia-sia. Engkau memiliki cara pandang. Cara pandangmu itulah pelita, sehingga kau bisa menerangi hidup, dan terang Tuhan akan terbit atas, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu memiliki pengertian yang benar, memiliki cara pandang yang benar, sehingga terang yang di dalammu tidak saja menerangi hatimu, tapi juga menerangi pikiranmu,
menerangi seluruh hidupmu, sehingga terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sehingga lewat hidupmu engkau jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di dalam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa, Tuhan biarlah mereka boleh menangkap pesan-Mu bahwa cara pandang mereka itu yang menentukan terang dan gelapnya jalan hidup. Ketika mereka memiliki perspektif ilahi, maka seluruh hidup mereka akan diterangi. Jika mereka memiliki perspektif yang salah, maka mereka akan mengalami perjalanan hidup yang gelap. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman sudah mereka terima. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup mereka. Apa yang mereka dengar, itulah akan mengubah seluruh hidup mereka. Sehingga mereka tidak lagi memiliki pikiran yang sia-sia, tapi memiliki cara pandang. Hamba berdoa bagi setiap pendengar yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang terbaring di tempat tidur, atau sedang mengalami pergumulan masalah kesehatan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan anugerah kesembuhan. Kami lepaskan mujizat ilahi terjadi. Percaya apa yang mereka dengar hari ini akan mengubah seluruh hidup. Di dalam nama Yesus, berdoa bagi kota Manokwari, berdoa bagi tanah Papua, berdoa bagi Indonesia. Tuhan pulihkan tanah ini, Tuhan pulihkan kota ini, Tuhan pulihkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya anugerah dan kuasa dan bekerja memulihkan bangsa ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk situasi, kondisi, keadaan yang sedang melanda dunia hari-hari ini, pandemi COVID-19. Kami percaya waktu doa dilepaskan, waktu firman dilepaskan, maka akan terjadi akselerasi, percepatan pemulihan itu akan segera terjadi. Expired date musuh akan segera berakhir. Dan kami percaya aktivitas ilahi akan mulai beroperasi di kota kami, di tanah ini, tanah Papua, bahkan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, beri hikmat kepada pemerintah, pada orang-orang bijaksana, supaya mereka boleh menata, mengatur, mengelola segala sesuatu dengan tepat seperti yang. Terima kasih, terpujilah. Kami berdoa dan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah berdoa, percaya bahwa doa orang benar jika dengan yakin doa akan sangat besar, pasti alami mujizat, alami pertolongan, dan biarlah Tuhan tetap menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program Yesus memberkati kita. Shalom.